Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Hamzah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu sehat, bahagia, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini berawal dari seorang siswi yang bernama Nadia. Jadi Nadia ini kuliah di Jakarta. Karena jauh dari orang tua, akhirnya Nadia cari kos-kosan yang dekat dengan kampusnya. Awalnya Nadia ini tinggal di rumah saudaranya, tapi karena dia merasa tidak enak terlalu lama menumpang di tempat saudaranya, akhirnya dia memutuskan untuk mencari kos-kosan yang dekat dengan kampusnya. Lalu teman kampusnya merekomendasikan sebuah kos-kosan yang murah karena dia ini tidak mau banyak membebani orang tuanya. Nadia dengan diantar oleh teman kampusnya mendatangi tempat kos tersebut. Tempat kos tersebut terlihat biasa saja, cuma agak sedikit seperti kurang terawat karena bangunannya agak terlihat tua, tapi hal itu nggak jadi masalah untuk Nadia. Yang penting dekat dengan kampus dan harganya pun tidak terlalu mahal. Kebetulan kamar kos itu semuanya terisi penuh, semuanya sudah berpenghuni. Hanya ada satu kamar yang masih kosong. Setelah itu Nadia bertemu dengan pemilik kos, lalu pemilik kos mengantarkan Nadia ke kamarnya, kamar kos nomor 13. Pada saat Nadia melihat-lihat kondisi tempat kosnya, saat itu siang, jadi Nadia tuh nggak merasa ada yang aneh, karena kalau siang banyak yang, karena kos itu lumayan banyak kamarnya dan semuanya terisi penuh, jadi Nadia tuh nggak merasa ada yang aneh. Pemilik kos mengantar Nadia melihat kamar nomor 13 ini. Ketika pintu dibuka, yang saat itu waktu Nadia berada di luar kamar kos, masih di lingkungan kamar kos itu terasa biasa saja, tapi setelah dia memasuki kamar kos terasa auranya itu beda karena terasa seperti ruangan lembab, seperti kamar yang sudah lama tidak dihuni. Tapi Nadia merasa mungkin ini hanya perasaannya aja. Akhirnya dia pun setuju untuk tinggal di kamar tersebut. Cuma yang bikin Nadia ini agak bingung, agak aneh. Sebelum pergi, Bu Tika ini bilang ke Nadia, kalau malam itu jangan terlalu sering keluar kamar, apalagi kalau sudah larut. Dan jika ada suara-suara apapun, ada kejadian apapun, jangan diindahkan. Jangan diindahkan, maksudnya nggak usah didengar gitu. Itu sih udah aneh ya menurut si Nadia, tapi dia merasa, oh mungkin karena kos ini penuh semuanya, jadi mungkin kalau malam itu penghuni kos penghuni kos berkumpul semuanya. Kalau malam itu kan pasti semuanya sudah ada di kamarnya masing-masing, dan mungkin Nadia berpikir ada berisik-berisik dari kamar-kamar sebelah. Akhirnya Ibu Tika pergi meninggalkan Nadia, lalu Nadia pun mengemasi barangnya, menata baju-bajunya di lemari, dibantu dengan temannya. Setelah semuanya selesai, akhirnya teman Nadia ini pun berpamitan. Tinggallah Nadia di kamar ini sendirian. Tapi waktu siang itu karena banyak penghuninya, banyak penghuninya, jadi masih banyak orang yang hilir mudik, banyak aktivitas. Nadia pun nggak merasa ada yang janggal atau aneh. Nadia menutup pintu kamar dan Nadia mulai membaringkan tubuhnya di ranjang. Dan Nadia pun merasa tidak ada keanehan. Sampai menjelang sore, ya setelah habis maghrib, suasana sudah mulai sepi dan mencekam. Tapi Nadia merasa baik-baik aja, merasa biasa-biasa aja, walaupun sebenarnya entah kenapa dari awal dia masuk kamar itu dia merasa takut, tapi dia berusaha untuk
menghilangkan rasa ketakutannya. Setelah malam, Nadia ini belum bisa juga memejamkan matanya. Saat itu jam 8 malam, Nadia masih belum bisa tidur karena sama sekali tidak ada suara sama sekali di kosan itu, di sekitar lingkungan kosan sama sekali tidak ada suara. Kebetulan kamar Nadia itu, kamar nomor 13 itu berada di paling ujung, di paling pojok. Jadi cuma ada tetangga di sebelah kamar Nadia, dan itu pun lewat dari maghrib udah sama sekali tidak ada aktivitas di luar kos. Setelah hampir jam 11 malam akhirnya tertidur. Setelah itu baru saja memejamkan matanya, seperti ada suara yang berbisik di telinganya. Kamu juga akan tinggal selamanya di sini. Lalu Nadia pun terkejut. Lalu dia bangun dari ranjangnya dan menyalakan lampu, karena sebelum tidur itu Nadia biasa dengan tanpa pencahayaan. Karena Nadia sudah mulai merasa takut, maka dia menyalakan lampu, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamarnya, hanya dia sendiri. Setelah itu Nadia kembali ke atas ranjang mencoba untuk memejamkan matanya, tapi Nadia ini sudah mulai tidak bisa tidur karena rasa takutnya. Setelah dini hari, kira-kira jam 2 pagi, Nadia mendengar ada suara langkah kaki di depan kamarnya. Lalu Nadia teringat akan pesan dari ibu kos, kalau malam itu jangan keluar dari kamar, dan jika ada suara-suara jangan dihiraukan, tidur saja. Maka Nadia pun berusaha untuk kembali memejamkan mata tanpa mau tahu di luar itu ada siapa dan ada apa. Karena suara itu makin lama makin mendekat dan suaranya pun sangat berisik. Akhirnya Nadia karena rasa penasaran, dia pun membuka pintu kamarnya. Dan setelah Nadia membuka pintu kamarnya, lalu dia melihat ke semua penjuru, ke ujung lorong, di dekat tangga, itu tidak ada orang sama sekali. Setelah itu dengan rasa takut, Nadia langsung kembali naik ke ranjangnya. Dia berusaha untuk tidur dan tidak mempedulikan suara-suara yang ada di luar. Setelah itu tidak lama Nadia naik ke atas ranjangnya, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu kamar Nadia. Karena pintu kamarnya merasa diketuk, akhirnya Nadia membukakan pintu kembali. Dan ternyata setelah Nadia membukakan pintu, tepat di depan kamar Nadia ada seorang wanita berambut panjang, memakai gaun putih dengan wajah yang pucat, mata yang hitam, dan satu lagi yang membuat Nadia sangat ketakutan. Wanita itu mengenakan kalung tambang yang besar di lehernya. Dan saat itu Nadia sangat ketakutan dan akhirnya Nadia buru-buru menutup pintu kamarnya kembali dan Nadia kembali ke atas ranjangnya. Setelah itu Nadia sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya, karena pada saat itu dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Dan Nadia tersadar setelah terdengar banyak suara aktivitas di luar kamar Nadia. Dari sebelah kamar Nadia pun sudah mulai ada suara-suara. Maka Nadia memberanikan diri untuk keluar dan ternyata hari itu memang sudah pagi. Setelah itu Nadia bersiap-siap, berkemas, ingin kuliah kan. Dan setelah Nadia berangkat untuk kuliah, dan setelah Nadia pulang dari kampus, kembali ke kamarnya, kalau pada siang hari nggak ada yang aneh, dan Nadia pun nggak takut di kosan itu. Karena itu dia merasa kejadian malam itu cuma halusinasi karena rasa takutnya. Akhirnya malam pun kembali datang. Seperti biasa, dia belum terbiasa untuk tidur nyenyak, karena dia masih terbayang kejadian malam sebelumnya, walaupun dia merasa itu hanya halusinasi dia saja, tapi dia merasa tidak nyaman, dan akhirnya dia pun tidak bisa memejamkan mata seperti malam sebelumnya.
Dan ketika jam 12 malam kembali kejadian aneh pun terjadi. Tepat di depan kamar dengar suara-suara berisik, suara aneh, suara memanggil-manggil namanya, dan malam itu pun ada suara ketukan. Coba untuk tidak mempedulikan suara-suara tersebut sampai dini hari, selalu tepat jam 2 selalu pintu kamar diketuk. Setelah itu, tapi untuk kali ini Nadia tidak mencoba membuka pintu, dia mencoba untuk tidur memejamkan matanya sampai pagi. Nah, kemudian berikutnya hari ketiga Rina menempati kamar tersebut, keberaniannya sudah mulai hilang. Dan kemarin-marin itu tidak menanyakan keanehan itu ke penghuni kos karena menurut dia takutnya merasa ini hanya halusinasinya saja. Bertanya kepada penghuni kos yang paling lama di situ. Tapi kebetulan bukan tetangga sebelah kamar. Menceritakan keanehan-keanehan yang terjadi di kamar nomor 13 itu. Kemudian penghuni kos tersebut, penghuni kos yang sudah lama di situ, terlihat dia itu ketakutan. Lalu dia bertanya, kamu tahu nggak kejadian apa sebelumnya di kamar nomor 13 itu, kamar yang aku tempat itu? Lalu penghuni kos itu dengan suara berbisik, lalu penghuni kos itu mendekati dengan suara berbisik, dia berkata, dulu itu penghuni sebelumnya dia seorang mahasiswa juga, dan dia meninggal di kamar itu. Meninggalnya dengan cara bunuh diri. Kalau sebenarnya kamar kos nomor 13 itu sudah lama tidak ditempati karena penghuni sebelumnya itu ditemukan meninggal dalam kamar dalam keadaan gantung diri. Saat itu Nadia sudah mulai hilang semua keberaniannya, bahkan saat siang itu pun dia sudah tidak berani lagi masuk sendiri ke dalam kamar kosnya. Lalu kemudian Nadia menelpon temannya yang merekomendasikan kamar kos itu untuk menemani Nadia masuk ke dalam kos untuk berkemas-kemas karena Nadia sudah tidak ingin lagi untuk tinggal di kos itu. Kemudian Nadia itu datang membantu Nadia. Saat itu Nadia nggak bercerita apapun tentang kamar kosnya. Dia cuma hanya bercerita dia mau balik lagi ke rumah tantenya. Dan sampai sekarang kamar kos itu masih tetap ada, tapi jarang sekali yang mau menempatinya. Ternyata di lingkungan sekitar dan di tempat Nadia, di kampus Nadia pun ternyata cerita ini memang sudah banyak terdengar kalau di dekat di kos tersebut ada kamar yang sudah lama tidak berpenghuni, dan penghuni sebelumnya itu adalah seorang mahasiswa yang meninggal karena gantung diri. Dan sampai sekarang pun entah cerita ini benar atau tidak, tapi cerita itu memang ada. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah pada malam ini bisa menjadi pengingat bahwa dunia ini penuh dengan misteri. Jangan lupa like dan komen bagian mana yang menurut kalian semua bagian terseram, dan subscribe biar kalian semua tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.